Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azniatu Supiah dengan NIM C2314201104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek analisis peluang mengenai klinik gizi anti ribet yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Nursepreneur. Klinik gizi anti ribet, makan enak, sehat, terpantau tanpa ribet. Identifikasi dan analisis peluang. Di sini ada problem, anak kos hipertensi sulit mengatur makan. Possible solutionnya, meal plan hipertensi. Untuk ide statementnya, paket hipertensi 1500 mg sodium per hari. Untuk unggulannya, tracking tekanan darah. Lalu possible solution yang kedua, konsultasi gizi online. Untuk ide statementnya, konsultasi via WhatsApp. Unggulannya mudah diakses. Lalu untuk possible solution yang ketiga, monitoring harian. Ide statementnya, grup WA monitoring kesehatan. Untuk unggulannya, pendampingan berkelanjutan. Lalu di sini ada problem yang kedua, anak kos kolesterol tinggi. Possible solutionnya, paket diet rendah dengan lemak jenuh. Untuk ide statementnya, paket kolesterol sehat. Dan unggulannya menu berbasis medis. Lalu possible solution yang kedua, edukasi nutrisi mingguan. Ide statementnya, e-book gizi gratis dan unggulannya edukasi. Lalu possible solution yang ketiga ada tracking berat badan. Ide statementnya laporan perkembangan dan unggulannya personalizer. Lalu di sini ada analisis SWOT dengan nama usaha klinik gizi anti ribet. Untuk strength-nya, yang pertama konsep catering berbasis medis, yang kedua didampingi ahli gizi, yang ketiga monitoring tekanan darah dan berat badan, yang keempat harga lebih murah dibanding konsultasi klinik rutin, yang keempat cocok untuk mahasiswa dan pekerja kos. Untuk workness-nya, yang pertama membutuhkan kerjasama catering, yang kedua membutuhkan SDM ahli gizi, yang ketiga distribusi makanan harus cepat waktu, yang keempat modal awal cukup besar, dan yang terakhir ketergantungan pada kualitas catering. Yang ketiga ada opportunity. Yang pertama kasus hipertensi usia muda meningkat, yang kedua tren hidup sehat meningkat, yang ketiga banyak mahasiswa tinggal di kos, yang keempat belum banyak catering diet medis, dan yang kelima kesadaran masyarakat terhadap nutrisi meningkat. Lalu yang keempat ada trade, yang kesatunya catering sehat mulai bermunculan, yang kedua harga bahan makanan fluktuatif, yang ketiga kompetitor aplikasi diet, yang keempat perubahan tren konsumen, yang kelima persaingan harga. Di sini ada kesimpulan analisis SWOT. Yang pertama, usaha memiliki keunggulan pada kombinasi meal plan dan monitoring kesehatan. Yang kedua, peluang pasar sangat besar terutama di kota pendidikan. Yang terakhir ada berada pada kuadran 1, strength opportunity. Strategi yang diambil, satu, memperluas kerjasama dengan kampus dan kos-kosan. Yang kedua, mengembangkan aplikasi monitoring kesehatan sederhana. Yang ketiga, menambahkan paket diet sesuai penyakit kronis. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul 2-nya, Business Model Canvas, Bisnis Model Canvas Klinik Gizi Anti Ribet. Di sini ada key partner, yang pertama ahli gizi, yang kedua catering sehat, yang ketiga klinik kesehatan, yang keempat laboratorium kesehatan, yang kelima kampus, yang keenam influencer kesehatan. Lalu di sini ada key activities. Yang pertama itu menyusun meal plan, yang kedua monitoring kesehatan pelanggan, yang ketiga konsultasi gizi, yang keempat edukasi kesehatan, dan yang kelima distribusi makanan. Di sini ada modul 3 untuk produksi plan dengan nama usaha klinik gizi anti ribet. Identifikasi bahan baku produksinya. Yang pertama itu ada dada ayam dengan spesifikasi press jumlah 100 kg, biaya satuan 45.000 per kilo, dan total menjadi 4.500.000. Lalu yang kedua
sayuran dengan spesifikasi organik dengan jumlah 200 kg, biaya satuan 15.000 dengan total jumlah keseluruhan 3 juta. Lalu beras merah dengan spesifikasi premium, jumlah 100 kg, biaya satuan 18.000 untuk total harga 100.800.000. Lalu buah-buahan dengan spesifikasi segar dengan jumlah 150 kg dengan biaya satuan 20.000 dan total jumlah 3 juta. Total keseluruhan membutuhkan biaya 12.300.000. Lalu di sini ada kebutuhan produksi mandiri. Yang pertama admin dengan spesifikasi 1 orang dengan jumlah 1, totalnya 3 juta. Lalu yang kedua ahli gizi, spesifikasi part-time dengan jumlah 1 dengan total 4 juta. Lalu ada laptop dengan spesifikasi operasional dengan jumlah 2, totalnya 10 juta. Dan internet dengan spesifikasi bulanan jumlahnya 1 dengan total 500.000 untuk total jumlah keseluruhan 17.500.000. Lalu di sini ada kebutuhan produksi via kolaborator. Yang pertama itu catering dengan spesifikasi produksi makanan dengan total 10 juta. Untuk kurir dengan spesifikasi pengiriman dengan total 3 juta. Dan desain konten dengan spesifikasi marketing dengan total 2 juta. Untuk total keseluruhan 15 juta. Di sini ada total kebutuhan produksi 12.300.000 ditambah 17.500.000 ditambah 15 juta membutuhkan modal keseluruhan 44.800 juta. 44.800.000 rupiah. Di sini ada modul 4 Basic of HRD. Di sini ada struktur organisasi, bisa ke teman-teman lihat ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembagian tugasnya. Yang pertama itu jabatannya founder, tugas utamanya mengelola usaha, tanggung jawabnya strategi bisnis dan wewenangnya pengambilan keputusan. Lalu yang kedua manajer, tugas utamanya mengatur operasional, tanggung jawabnya target layanan dan wewenangannya mengawasi tim. Lalu yang ketiga ada ahli gizi menyusun meal plan, yang tanggung jawabnya kualitas gizi, untuk wewenangnya menentukan menu. Lalu ada admin pendaftaran pelanggan, tanggung jawabnya data pelanggan, wewenangnya mengelola database. Lalu di sini ada marketing dengan tugas utamanya promosi usaha dengan tanggung jawab target pemasaran dan memiliki wewenang strategi promosi. Lalu di sini ada monitoring SDM, ahli gizi dengan kehadiran 22/22, tugasnya 100% 44 dari 44 konsultasi. Kualitas kerja 5, sikap 5, catatan meal plan tersusun tepat waktu dan sesuai kebutuhan klien, tindak lanjut dipertahankan diberikan bonus kerja. Lalu di sini ada admin dan customer service 21/22 untuk kehadirannya. Tugas selesainya 95%. 57 dari 60 pelanggan terlayani, kualitas kerja 4, sikap 5. Untuk catatan respon WhatsApp cukup cepat, terdapat keterlambatan input data pelanggan, tindak lanjutnya pelatihan manajemen data pelanggan. Lalu di sini ada marketing digital 22/22 untuk kehadirannya 100%. Untuk tugas selesainya 100%, 12 dari 12 konten terpublikasi. Kualitas kerjanya 5, nilai kualitas sikapnya 5. Untuk catatannya engagement media sosial meningkat 20%. Untuk tindak lanjutnya diberikan target kampanye berikutnya. Di sini ada quality control. Untuk kehadirannya 22/22. Tugas selesainya 98%. 49 dari 50 menu diperiksa.
Untuk nilai kualitas kerjanya 5, untuk sikapnya 5, dan catatannya menemukan satu ketidaksesuaian label nutrisi pada menu. Untuk tindak lanjutnya evaluasi bersama tim catering. Lalu di sini ada koordinator kurir. Untuk kehadirannya 20/22. Untuk tugas selesainya 90%, 180 dari 200 pesanan tepat waktu. Untuk kualitas kerjanya 4 dan sikapnya 4. Catatannya beberapa keterlambatan pengiriman akibat cuaca. Untuk tindak lanjut optimalisasi rute pengiriman. Lalu di sini ada mitra catering. Untuk kehadirannya 22/22. Tugas selesainya 100%, 600 box makanan diproduksi. Untuk kualitas kerjanya 5, sikapnya 5, catatannya kualitas makanan konsisten dan sesuai standar. Untuk tindak lanjutnya mempertahankan kerjasama. Lalu di sini yang terakhir ada kurir. Untuk kehadirannya 21/22. Untuk tugas yang diselesaikan 95%, 190 dari 200 pengiriman terselesaikan. Lalu untuk kualitas kerjanya 5, sikapnya 5, catatannya pelanggan puas terhadap pelayanan. Untuk tindak lanjutnya monitoring berkala. Di sini ada pemeliharaan dan pengembangan SDM. Yang pertama, aspek pemeliharaan dengan kegiatan BPJS Kesehatan. Tujuannya kesejahteraan, frekuensinya tahunan, dan penanggung jawabnya HRD. Lalu yang kedua, aspek pemeliharaan dengan kegiatan bonus kerja dengan tujuan memotivasi, frekuensinya bulanan, dan penanggung jawabnya founder. Lalu ini yang ketiga, ada aspek pengembangan. Untuk kegiatannya pelatihan gizi klinis. Untuk tujuannya kompetensi yang dengan frekuensi 6 bulan sekali dan penanggung jawabnya founder. Lalu yang terakhir ada aspek pengembangan. Untuk kegiatannya seminar digital marketing. Tujuannya mengembangkan skill. Untuk frekuensinya 6 bulan. Untuk penanggung jawabnya HRD. Di sini ada strategi retensi SDM. Strategi retensi yang pertama, rekrutmen tepat. Untuk deskripsi kegiatan, seleksi SDM berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kesesuaian budaya kerja. Tujuannya mengurangi turnover akibat ketidaksesuaian pekerjaan. Untuk pelaksananya HRD dan founder, waktunya saat rekrutmen. Lalu untuk strategi yang kedua, program orientasi karyawan. Dengan deskripsi kegiatan memberikan pengenalan visi, misi, SOP, dan budaya kerja perusahaan. Tujuannya membantu adaptasi dan meningkatkan kenyamanan kerja. Untuk pelaksananya HRD dan waktunya saat onboarding. Lalu di sini ada strategi yang ketiga, kompensasi dan tujuan kompetitif. Untuk deskripsi kegiatannya gaji sesuai standar, bonus kinerja, intensif, pencapaian target, dan tunjangan kesehatan. Untuk tujuannya meningkatkan motivasi dan loyalitas SDM. Untuk pelaksananya HRD dan keuangan. Untuk waktunya saat onboarding. Lalu di sini ada strategi reward dan apresiasi karyawan dengan deskripsi kegiatan pemberian penghargaan Employee of the Month, sertifikat, dan bonus prestasi. Untuk tujuannya memberikan penghargaan atas kinerja terbaik. Pelaksananya founder dan manajer operasional. Untuk waktunya bulanan. Lalu di sini ada pengembangan kurir. Untuk deskripsi kegiatannya menyediakan jenjang karir yang jelas seperti staf menjadi supervisor atau koordinator. Tujuannya meningkatkan motivasi untuk berkembang. Pelaksananya founder dan HRD. Untuk waktunya tahunan. Lalu di sini ada strategi untuk pelatihan dan sertifikat. Dengan deskripsi kegiatan mengikut sertakan SDM dalam seminar, workshop, dan pelatihan gizi klinis atau digital.
marketing. Tujuannya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Untuk pelaksananya HRD untuk waktunya 6 bulan sekali. Lalu di sini ada coaching dan monitoring. Deskripsi kegiatannya pendampingan oleh atasan atau tenaga ahli yang lebih berpengalaman, membantu menyelesaikan masalah kerja dan pengembangan diri. Untuk pelaksananya manajer operasional, waktunya bulanan. Lalu di sini ada strategi lingkungan kerja positif. Deskripsi kegiatannya membangun komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan budaya saling menghargai. Tujuannya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kerja. Untuk pelaksananya seluruh tim, waktunya setiap hari. Lalu di sini ada strategi keseimbangan kerja dan kehidupan, work-life balance. Untuk deskripsi kegiatannya, pengaturan jam kerja yang fleksibel dan pemberian cuti yang bermadai. Tujuannya mengurangi stres dan burnout. Pelaksananya Ponder dan HRD untuk waktunya berkelanjutan. Lalu di sini ada kegiatan kebersamaan tim. Deskripsi kegiatannya gathering olahraga bersama, perayaan ulang tahun karyawan, dan family gathering. Tujuannya mempererat hubungan antar karyawan. Pelaksanaannya HRD untuk waktunya 3 bulan sekali. Lalu di sini ada evaluasi dan umpan balik berkala. Untuk deskripsi kegiatannya sesi diskusi mengenai kendala kerja dan aspirasi karyawan. Tujuannya meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Pelaksanaannya manajer operasional untuk waktunya bulanan. Lalu di sini ada strategi yang terakhir, program kesejahteraan karyawan. Deskripsi kegiatannya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan bantuan kesehatan keluarga. Tujuannya meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan SDM. Untuk pelaksananya HRD dan keuangan. Untuk waktunya itu tahunan. Lalu di sini ada perencanaan keuangan. Finansial model 3 tahun ke depan. Untuk kompetensi keuangannya, pendapatannya di tahun pertama 400 juta, HPP-nya 180 juta, laba kotornya 220 juta, biaya operasionalnya 100 juta, laba operasionalnya 120 juta, pajak 20%, 24 juta, laba bersihnya 96 juta. Untuk tahun kedua pendapatannya 550 juta, HPP-nya 240 juta, laba kotornya 310 juta, biaya operasionalnya 120 juta, laba operasionalnya 190 juta, pajak 20%-nya 38 juta, dan untuk laba bersihnya 152 juta. Lalu untuk tahun ketiga pendapatannya 750 juta, HPP-nya 320 juta. Untuk laba kotornya 430 juta, biaya operasionalnya 150, laba operasionalnya 280 juta. Untuk pajak 20%-nya 56 juta dan laba bersihnya 224 juta. Tiap tahunnya mengalami peningkatan. Lalu di sini ada finansial model bisnis sederhana untuk tahun 2026. Jumlah terjual paket 1.200, harga per paketnya 35.000, 350.000. Untuk pendapatannya 420 juta, biaya produksi per paketnya 250.000. Total biaya produksi 300 juta, laba kotornya 120 juta, biaya operasionalnya 440 juta, laba bersihnya 80 juta. Untuk tahun 2027, jumlah terjual 150
1.500 paket. Untuk harga per paketnya 370.000, pendapatannya 555 juta. Untuk biaya produksi per paketnya 260.000. Untuk biaya total produksinya 390 juta. Untuk laba kotornya 165 juta. Untuk biaya operasionalnya 50 juta dan laba bersihnya 115 juta. Lalu di sini ada tahun 2028, jumlah terjual 1.800 paket, harga per paketnya 390.000 paket. Untuk pendapatannya 702 juta. Untuk biaya produksi per paketnya 270.000. Untuk total biaya produksi 486 juta. Untuk laba kotor 216 juta. Untuk biaya operasional 60 juta, laba bersihnya 156 juta. Lalu di sini ada 2029, untuk jumlah paket terjual 2.100 dengan harga per paketnya 410.000 paket. Untuk pendapatan 861 juta. Untuk biaya produksi per paket 280 paket. Total biaya produksi 588 juta. Untuk laba kotornya 273 juta. Untuk biaya operasionalnya 70 juta. Untuk laba bersihnya 203 juta. Lalu di 2030, jumlah paket yang terjual 2.500. Untuk harga per paketnya 430.000. Untuk pendapatannya 1 miliar. Untuk biaya produksi per paketnya 290.000. Untuk total biaya produksi 725 juta. Untuk laba kotornya 350 juta. Untuk biaya operasionalnya 80 juta. Untuk laba bersihnya 270 juta. Di sini ada financial pricing. Untuk deskripsi harga jual per unitnya, nilainya 350 dengan keterangan harga jual 1 paket meal plan per minggu. Untuk biaya variabel per unitnya 250, biaya makan, konsultasi, monitoring, dan pengiriman per paket. Untuk biaya tetap bulanan 10 juta. Untuk keterangan gaji administrasi, marketing, internet, promosi, dan lain-lain. Lalu ada penjualan per hari, per unitnya 4 unit. Untuk keterangan rata-rata penjualan paket per hari. Untuk hari operasional per bulan 30 unit dengan keterangan hari operasional dalam 1 bulan. Untuk total penjualan per bulan 120 penjualan per hari dikali hari operasional. Untuk pendapatan bulanan 42 juta, harga jual dikali total penjualan per bulan. Untuk total biaya variabel 30 juta, biaya variabel kali total penjualan per bulan. Untuk biaya total bulanan 40 juta, biaya tetap tambah biaya variabel. Untuk laba bersih bulanan 2 juta, pendapatan bulan dikurangi total biaya bulanan. Lalu di sini ada break even point, 100 paket biaya tetap tambah dibagi harga jual biaya variabel. Untuk perhitungan break even point, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi variabel. BEP 110 juta dibagi dalam kurung 350.000 dikurangi 250.000.
10 juta dibagi 100.000 sama dengan BEP-nya yaitu 100 paket per bulannya. Di sini ada modul ke-6, marketing dan branding. Untuk segmentasinya, A, demografi usia 18 sampai 35 tahun, mahasiswa, pekerja muda, penghuni kos. Untuk B, geografisnya wilayah perkotaan dan sekitar kampus atau perkantoran. Untuk C, psikografisnya peduli kesehatan, ingin hidup sehat tetapi tidak memiliki waktu memasak, menyukai layanan praktis dan digital. Untuk D, perilakunya sering membeli makanan online, aktif menggunakan media sosial dan WhatsApp, memiliki masalah hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, atau ingin menjaga pola makan sehat. Lalu di sini ada targeting mahasiswa dan pekerja muda usia 18 sampai 35 tahun yang tinggal di kos atau apartemen, tidak sempat memasak makanan sehat, memiliki resiko hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, dan prediabetes. Aktif menggunakan media sosial, membutuhkan pendampingan gizi yang praktis dan terjangkau. Lalu di sini ada positioning meal plan medis. Pertama, untuk anak kos yang tidak hanya menyediakan makanan sehat tetapi juga memonitoring kesehatan, menyediakan makanan bersama ahli gizi. Dikenal sebagai layanan makanan sehat berbasis medis yang praktis, terjangkau, dan membantu pelayanan mencapai target kesehatan yang teratur dan secara terukur. Di sini ada konten marketing. Jenis kontennya caption promosi, meningkatkan awareness dan minat pelanggan terhadap layanan meal plan medis. Untuk visual edukatifnya, memberi informasi tentang hipertensi, kolesterol, obesitas, dan pola makanan sehat secara menarik. Untuk yang terakhir, testimoni pelanggan, tujuannya menumbuhkan kepercayaan dan bukti sosial dari pelayanan yang berhasil mencapai target kesehatan. Contoh caption Instagramnya, anak kos tapi tensi mulai naik. Jangan tunggu sampai hipertensi makin parah. Dengan klinik gizi anti ribet, kamu cukup terima makanan sehat setiap hari tanpa harus memasak. Paket hipertensi 1500 mg sodium per hari, paket kolesterol rendah lemak jenuh, konsultasi ahli gizi, monitoring tensi via grup WhatsApp, antar langsung ke kos. Daftar sekarang dan mulai hidup sehat dengan ribet. Dengan hashtag klinik gizi anti ribet, hashtag meal plan medis, hashtag diet sehat, hashtag hipertensi, hashtag kolesterol, dan hashtag anti anak kos sehat. Di sini ada contoh kontennya, boleh kakak-kakak lihat. Lalu di sini ada tabel rencana kampanyenya. Yang pertama itu ada nama brand atau produk, deskripsinya, identifikasi brand atau produk yang dipromosi. Contoh klinik gizi anti ribet, meal plan medis anak kos. Lalu yang kedua, tujuan kampanye. Tujuannya spesifikasi dari kampanye digital, misalnya awareness, engagement, sales. Untuk contohnya meningkatkan brand awareness dan jumlah pelanggan baru. Lalu yang ketiga, segmentasi dan targeting. Deskripsinya, analisis singkat STP untuk menentukan audiens sasaran. Contoh outputnya, mahasiswa dan pekerja muda usia 18 sampai 35 tahun yang tinggal di kos. Lalu yang keempat, platform digital. Deskripsinya, saluran atau platform yang digunakan untuk kampanye. Contohnya Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis. Lalu yang kelima ada konten utama kampanye. Jenis konten yang dibuat misalnya gambar, video, caption, dan pesan utama. Contohnya Korsel Instagram, edukasi hipertensi, plus video TikTok, menu sehat anak kos. Lalu di sini ada jadwal posting, kalender publikasi konten digital. Contohnya hari Senin, Rabu, Jumat selama 1 minggu. Lalu di sini ada strategi customer care.
Tujuannya rencana respon ke pelanggan atau followers. Contohnya balas chat maksimal 5 menit plus FAQ di WhatsApp Business. Lalu yang ke-8, indikator keberhasilan, parameter pengukuran hasil kampanye. Contohnya like, komentar, share, jumlah pendaftar, dan jumlah traffic WhatsApp. Lalu yang 9, ada simulasi atau preview konten. Deskripsinya, tampilkan hasil desain, visual, dan video pendek. Contoh outputnya, tampilan Canva, caption Instagram, dan draft video TikTok. Lalu yang terakhir, penutup dan refleksi. Deskripsinya, pelajaran dari proses perancangan kampanye. Untuk contohnya itu tantangan membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan meal plan medis dan penjaga konsisten konten. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.